Sekali lagi shalom. Amin, puji Tuhan. Luar biasa pagi hari ini kita sama-sama berada di rumah Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Jemaat yang ada di rumah yang sedang mengikuti lewat Zoom. Haleluya, Tuhan baik buat kita semua. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan buat kita. Mari kita bersuka cita sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Anugerah Tuhan yang sudah begitu baik buat kita. 1 minggu sudah berlalu dan hari ini mari tiba saatnya kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan, cinta kasih Tuhan buat kehidupan kita. Bapa, pagi hari ini kami mau datang kepadamu, mau meninggikan Engkau Tuhan, mau menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami saat ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari buka hatimu kepada Tuhan. Undang Yesus masuk dalam hatimu. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya, terima kasih Bapa. Amin Tuhan, mari naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya, bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, Bapa, Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyembah. Katakan lagi, ku bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan atas dan bermazmur bagi nama-Mu. Bermazmur bagi nama-Mu yang sebab Engkau kebenaranku Tuhan, sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulia
puji-pujian bagi Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku Tuhan, Kau Raja yang bertakhta. Katakan yang berkuasa Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan dimuliakan, oh dimuliakan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami memuliakan Engkau, kami mentinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Oh amin. Kau Raja yang bertakhta. Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau datang kepadamu, mencari wajah-Mu, mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian anak-anak-Mu. Bertakhtalah di setiap hati kami saat ini Tuhan, yang haus dan rindu akan aliran sungai-Mu, aliran urapan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami percaya kami siap diurapi oleh Tuhan. Pengurapan yang baru terjadi di tempat ini Tuhan, di rumah-rumah jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau menyanyi buat Tuhan. Nyanyikanlah pujian-pujian yang baru buat Tuhan. Pakai mulutmu, tanganmu, apa yang Tuhan beri buat kita, mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama buat Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
nama Yesus. Yes. Haleluya. Tanggal tenggelam, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup gerakan kakimu gerak. Haleluya, haleluya. Menarilah dan amin. Bersuka, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang kan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan, oh haleluya, bersorak karena kasih-Nya telah datang melawan. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, yes, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudus-Nya di tempat ini. Haleluya. Tuhan bina, oh sukacita, bangun bait kudus-Nya, bait kudus-Nya, persembahkanlah. Katakan nyanyi, oh nyanyi puji Tuhan, oh bangun bait kudus-Nya di tempat ini. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun bait kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi gembira. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi gembira. Katakan persembahkanlah, amin, bagi gembira. Beri sorak-sorai buat Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Amin. Yang bersuka cita mari lambaikan tanganmu. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Pujian yang kami naikkan kepadamu. Kita mau persembahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Hati kami terbuka padamu pagi hari ini Bapa. Mari Allah Roh Kudus Engkau hadir dalam setiap hati kami saat ini Tuhan. Kami mau selalu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk apa yang Kau buat hidup kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Dengan mulut kami mau katakan ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Bapa. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan dapat ku membalas kasih-Mu,
katakan pujian-Mu buat Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Engkau yang setia menolong hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang sayang. Ku mau selalu ya la 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 Yesus, ya la 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 ya la yes Lord, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Oh haleluya. Kau Bapa yang lebih lagi segenap hatimu katakan mau selalu Yesus. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Yes Lord, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur. Oh, Kau Bapa-Ku yang katakan ku mau selalu. Saya serahkan kepada Gembala Sidang. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Kau Bapa-Ku selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu amin. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Setia, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang Setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berikan pujian bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami selalu bersyukur ya Bapa dalam keadaan dan situasi seperti apapun. Amin. Kami terus bersyukur dan selalu bersyukur karena Engkau Bapa kami yang terbaik untuk kami. Engkau Tuhan kami setia menolong, menyertai, memberkati anak-anak-Mu. Saat ini ya Bapa kami kembali mau menikmati firman-Mu. Sesudah kami menikmati pujian, menyembah, mengagungkan Allah kami. Dan saatnya di mana kami akan duduk diam, bersehidangan lewat santapan firman Tuhan. Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kami. Kami tolak semua intervensi yang datang yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami lepaskan Engkau Allah kami yang berdaulat. Akan menolong, memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu. Baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing sedang menikmati ibadah ini secara online. Tuhan berkati, tidak ada yang terkecuali. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu jauh-jauh di balik salib-Mu, agar bukan hamba-Mu ini yang ditonjolkan,
Tetapi Engkau Allah kami yang diagungkan, yang merupakan pusat dari ibadah ini, yang layak menerima pujian dari kekal sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus kami berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita mengucap syukur oleh karena kita boleh masuk di minggu yang pertama. Minggu yang pertama di bulan September ini. Nah, kita memuji, mengagungkan Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat buat semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing sedang mengikuti ibadah ini secara online. Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, sebagaimana judul khotbah yang sudah disampaikan melalui flyer dari gereja kita, bahwa hari ini judul khotbah adalah pertolongan Tuhan di tengah-tengah badai. Jadi pertolongan Tuhan di tengah-tengah krisis, badai krisis yang begitu mencekam. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Daniel. Daniel pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Sebenarnya jauh lebih baik bila Bapak Ibu membaca secara keseluruhan ayat ini dan perhatikan, simak narasi dan peristiwa yang penting dari perikop ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah titanya kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bangsa bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seluring, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah
akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, narasi ini adalah narasi yang sudah sangat-sangat populer. Sudah semua kita tahu narasinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi pada hari ini kita akan melihat suatu komitmen yang begitu kuat. Komitmen yang sungguh-sungguh dimiliki oleh 3 pemuda Ibrani ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya membaca sebuah perjalanan misi yang diamanatkan melalui Yayasan Pekabaran Misi yang diketuai oleh pendeta John Wesley dari Inggris. John Wesley dari Inggris dalam abad ke-18, dia seorang yang sangat-sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Oleh karena merujuk dari komitmen gereja untuk memberitakan Injil, John Wesley inilah yang merupakan panutan dari mengutus para misi, memberitakan Injil kemanapun, di berbagai negara manapun. Dan saya membaca saudara sekalian, 3 pemuda yang gagah, yang baru 1 tahun menikah. Nama-nama dari 3 pemuda ini adalah John Hunt, kemudian James Calvert, dan yang ketiga adalah Thomas Rager. 3 pemuda ini adalah pilihan setelah mereka memberi jawaban atas panggilan misi. Dan 3 pemuda ini baru 1 tahun menikah. Sama, jadi usia-usia mereka barangkali kalau di jemaat kita usia-usia kayak Jordan ya. Dan ini masih sangat muda dan pemula. Tetapi saudara-saudara sekalian, mereka terpanggil untuk pelayanan misi di Kepulauan Fiji. Di Kepulauan Fiji, saudara sekalian, pada waktu itu dikenal dengan masyarakat kanibal. Masyarakat kanibal, masyarakat pemakan sesama manusia. Dan ini sangat-sangat mengerikan. Ketika mereka bertiga ini
yang saya katakan John Hunt, James Calvert, dan Thomas Roger ini, kemudian mereka bertiga mengambil keputusan untuk pergi memberitakan Injil melalui pelayanan misi. Jadi mereka adalah misionaris yang dipilih oleh John Wesley untuk pergi ke Kepulauan Fiji. Saudara-saudara sekalian tahu, Kepulauan Fiji ini adalah di kepulauan lepas. Dan ini sangat luar biasa. Saya pernah bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta dari Assemblies of God Church. Pendeta dari gereja Sidang Jemaat Allah. Dan saudara-saudara sekalian datang di kongres gereja kita di tahun 1987. Dan saudara-saudara sekalian mereka hadir dan saya bertemu dan ketemu dengan seorang pendeta. Dia kemudian mengisahkan tentang cerita ini. Dia katakan kalau tidak 3 orang ini yang berperan, kami tentu tidak ada. Assemblies of God tidak ada. Di Kepulauan Pasifik yang sangat-sangat luas itu, saudara-saudara sekalian, kemudian mereka terpanggil untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah, terpanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Oleh karena 3 orang yang tadi yang saya sebutkan. Sementara dalam perjalanan di kapal, saudara, kemudian di dalam kapal itu, saudara-saudara sekalian, kapten kapal kemudian menghubungi salah seorang dari 3 orang ini. Kemudian dia ketemu dengan James Calvert. Dia katakan, kamu berani nggak kamu ke sana? Kemana? Ke Kepulauan Fiji. Saya baru mengantar orang-orang dalam melakukan bisnis. Dan mereka semua mati, tidak ada yang tertinggal. Oleh karena mereka dipotong, kemudian dijadikan sate dan dimakan oleh orang-orang penduduk asli Fiji. Kemudian saudara sekalian, ini pemuda ini katakan, Bapak, sebelum kami berangkat, kami sudah mati. Sudah mematikan seluruh unsur-unsur kedagingan kami, sudah kami abdikan untuk Tuhan. Kami sudah matikan semua keinginan untuk hidup. Tetapi kerinduan kami yang membara dalam hati kami adalah memberitakan Injil untuk orang-orang yang ada di Kepulauan Fiji. Dan ini sangat-sangat luar biasa. Dan 3 pemuda ini akhirnya mereka berdoa dan bersatu mengatakan, kita sama-sama sudah berkomitmen dan berjanji untuk pergi memberitakan Injil apapun yang terjadi. Dan mereka melakukan perjalanan ini. Dan mereka sampai juga di Kepulauan Fiji. Dan mereka memberitakan Injil. Kalau saudara belajar dari misi pekabaran Injil dari John Wesley, saudara akan lihat 3 orang ini yang muncul khususnya di Kepulauan Fiji. Fiji ini saudara menjadi mayoritas Kristen. Fiji ini adalah negara yang ada di tengah-tengah kepulauan. Saudara-saudara sekalian, mereka komitmen untuk mengiring Tuhan sungguh-sungguh. Seperti yang saya katakan tadi saudara, saya ketemu dengan pendeta ini dari Assemblies of God Church, dari gereja Sidang Jemaat Allah yang ada di Kepulauan Fiji. Kemudian dia katakan, gereja ini sangat bertumbuh dan berkembang. Gereja ini luar biasa bertumbuh dan berkembang. Oleh karena nilai-nilai komitmen yang sudah dikontribusikan oleh 3 orang yang tadi ini. Dari 3 orang yang tadi pemuda ini, saya terinspirasi. 3 pemuda Ibrani yang sangat luar biasa yang kita sudah baca. 3 pemuda Ibrani ini yang sangat-sangat luar biasa punya komitmen yang kuat. Di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah badai yang menimpa hidup mereka. Saudara, kita sudah baca sama-sama. Tita yang dikeluarkan oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar membuat tita dan ini disosialisasikan kepada seluruh pembantu, penasehat, para menteri, bupati, bendahara, dan semua tokoh-tokoh. Diundang semua untuk mengimplementasikan apa yang merupakan kerinduan daripada Raja Nebukadnezar. Untuk mereka datang dan sujud menyembah patung emas
yang didirikan oleh Nebukadnezar. 3 orang Ibrani ini punya komitmen yang kuat. Walaupun di tengah-tengah kesulitan sekalipun, mereka katakan. Yang menarik saudara, di dalam ayatnya yang ke-17 dan 18. Sini dikatakan begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala karena mereka diancam kalau tidak menyembah patung ini akan dijebloskan di tengah-tengah api yang sedang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja, ayat 18. Tetapi seandainya tidak, oh ini luar biasa. Ketika saya membaca ini saudara, tadi malam saya mempersiapkan ini, saya kembali diteguhkan oleh Tuhan. Di tengah badai sekalipun. Saudara-saudara sekalian, ini memberikan kekuatan, memberikan nilai dalam hidup ini. Dalam perjalanan pelayanan kita menghadapi banyak tantangan. Tantangan begitu banyak, tantangan baik dari secara internal maupun eksternal. Kita menghadapi banyak tantangan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau mau disandingkan dengan tantangan yang dihadapi oleh 3 orang Ibrani ini, saya malu kalau saya mengeluh. Saya akhirnya jadi malu kalau saya mengeluh. Kalau juga mau disandingkan dengan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dalam penderitaannya di kayu salib. Saya begitu malu kalau saya mengeluh. Karena Yesus sudah lakukan itu jauh sebelumnya. Dan juga apa yang dilakukan oleh 3 orang Ibrani ini. Karena barangkali kalau mau disandingkan dengan Tuhan itu punya kepribadian 2 yang berbeda dengan manusia. Dia adalah manusia sejati 100%. Dia adalah Allah 100%. Itu perbedaan antara kita. Jadi tentu jauh kalau kita mau sandingkan. Tetapi kalau mau disandingkan dengan 3 orang Ibrani ini sama. Kita sama adanya. Manusia sejati. 100% adalah manusia sejati. Ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan untuk menyembah, ini kan masalah keyakinan. Masalah komitmen mereka untuk mengiring Tuhan. Dan raja sudah buat kitab peraturan. Kalau ini tidak dilakukan, mereka akan ditangkap dan dicampakkan ke dalam lautan api yang sudah menyala-nyala, yang sudah disiapkan itu. Saudara, mereka katakan kalaupun Tuhan tidak lepaskan kami akan tetap memegang teguh keyakinan kami. Terkadang dalam hidup kita kadang-kala mengancam Tuhan seperti ini. Tuhan, saya akan setia kepada Tuhan kalau Tuhan menolong saya. Tapi kalau Tuhan tidak akan menolong saya akan barangkali akan meninggalkan Tuhanku. Tetapi di sini dia katakan, kalaupun Tuhan tidak akan tolong kami akan tetap memegang teguh untuk mengiring Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tantangan seperti ini ada banyak. Tantangan kita begitu luar biasa. Kita mengucap syukur oleh karena tren penurunan COVID-19 di DKI Jakarta dan kota-kota yang ada di Pulau Jawa dan Bali ini sungguh-sungguh turun dan sebagainya. Tetapi kita tentu belum bisa lega oleh karena masih ada ancaman. Saya membaca orang-orang yang kena badai sitokin. Badai sitokin ini mereka yang sudah terpapar dengan COVID. Kemudian akhirnya mereka kena kembali. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian mereka mengalami banyak yang meninggal, juga ada banyak yang lolos dari itu. Tetapi ini mengerikan ketika membaca hal yang seperti ini. Kita mengucap syukur kalau kita ada di sini, kita boleh bertatap muka, kita boleh mengucap syukur, berdoa bersama-sama, ini anugerah Tuhan. Badai dan krisis ini sedang ada di sekitar kita. Barangkali juga dampak kita adalah krisis keuangan, krisis pekerjaan dan sebagainya. Banyak di sini harus mengakui bahwa kena dampak. Di mana-mana kita kena dampak. Ini badai dan badai krisis ini sedang kita hadapi. Tetapi badai krisis yang dihadapi oleh 3 pemuda Ibrani ini sangat berbeda. Oleh karena krisis ini adalah menyangkut sesuatu yang sangat prinsip. Kenapa saya katakan sangat prinsip? Oleh karena ini menyangkut sebuah keyakinan. Keyakinan akan Tuhan. Mau menyembah dewa yang didirikan oleh
yang didirikan oleh Nebukadnezar atau menyembah Tuhan yang hidup. Menyembah Tuhan yang penuh kuasa. Menarik sekali ketika mereka katakan, kami tidak akan, kalau penolong Tuhan kami tidak akan menolong kami. Di ayatnya yang ke-17 saya katakan, kami yakin Tuhan kami akan membebaskan kami dari perapian. Tetapi seandainya juga tidak, kami akan tetap teguh berpegang kepada apa yang kami yakini. Di abad seperti ini, saudara-saudara, situasi-situasi krisis seperti ini, betapa penting untuk kita menyatakan komitmen yang sama. Badai sekalipun, saya akan tetap setia mengiring Tuhan. Semua kita bersepakat dan kita akan katakan, Tuhan, kesulitan apapun saya akan tetap pegang teguh. Bergantung penuh kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak akan tolong dan sebagainya, tidak mengapa. Tetapi kita mengucap syukur, saudara. Di tengah-tengah badai kita, Tuhan nyatakan mujizat di tengah-tengah badai. Gereja kita pada bulan Oktober yang lalu semua terbakar, ludes, habis semuanya. Saudara-saudara sekalian, habis dan habis dan habis. Semua kita yang ada di sini tahu persis. Saudara-saudara sekalian, barangkali ada orang yang mulai menertawakan dan sebagainya. Barangkali ada orang yang mulai mencibir dan sebagainya. Tetapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Justru pertolongan Tuhan di tengah badai. Beri tepuk tangan untuk ini, saudara. Di tengah krisis ini Tuhan sediakan. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah badai Tuhan berikan. Ini karena doa dan komitmen Anda. Bukan karena saya, bukan. Tetapi karena ada orang-orang yang ada di balik, yang ada di gereja ini. Yang terus berdoa menghadapi badai. Badai yang sulit seperti ini ya. Saudara-saudara sekalian, dan Tuhan nyatakan mujizatnya di tengah badai. Nah itulah sebabnya saudara, apalagi yang kita mau katakan. Tentu masih ada perjalanan kita selama di dunia ini ada banyak masalah. Banyak masalah saudara. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Saudara, barangkali kita akan bisa semudah ini mengkambing hitamkan orang lain. Tetapi Tuhan selalu menolong anak-anaknya bebas dari pergumulan yang berat. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan nyatakan kuasanya. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku tahu, mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Amin. Seandainya pun tidak, hati ini tidak tergoyahkan. Keyakinan ini tidak akan tergoyahkan. Kami akan terus tetap kuat, punya komitmen bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Terkadang saudara-saudara sekalian, prinsip keyakinan kita yang sungguh bisa nilai yang paling mahal ini kita jual. Cuma karena ingin berkompromi dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Tetapi kalau kita punya komitmen yang kuat, Tuhan akan membela dan Tuhan akan nyatakan kuasanya. Tuhan membela kita dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat apa? 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ya, saya kadang-kala suka diketawain sama Ibu Gembala. Kadang-kala kalau sedang lagi nyetrik, ya, kalau hari Minggu kita berebutan nyetrik ya, masing-masing karena masing-masing harus mesti mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Saya lagi nyetrik, saudara-saudara sekalian, kadang-kala sementara itu lagi berpikir, tiba-tiba saya pegang setrikanya. Saya dengar bunyinya, waduh ini luar biasa ya. Membayangkan, saya bisa bayangkan si Rizny aja kena sepeda motor, saya lihat pagi-pagi, satu waktu di bawah saya lihat, ini sangat mengerikan tentunya saudara sekalian. Kemudian saya cepat-cepat ke kamar mandi, kemudian saya ambil odol, langsung kasih. Kemudian ibu Gembala bilang, jangan itu, ini minyak aja. Minyak panas, betul saudara. Minyak dikasih sama beliau, kasih langsung datang karena hari Minggu saudara. Langsung datang di gereja, nggak berasa lagi saudara.
Enggak berasa lagi. Nah, saya pikir bahwa lebih ajaib adalah minyak dari Tuhan. Ya kan? Minyak yang dari Tuhan itu lebih dahsyat, men. Itu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak-anaknya. Sekalipun Tuhan tidak tolong, kami akan tetap teguh kepada keyakinan kami. Dan Nebukadnezar mengancam akan perapiannya akan dipanaskan 7 kali lipat. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana maksudnya 7 kali lipat. Apa ada setelan atau bagaimana pada zaman itu, saudara tahu. Tetapi ini ditingkatkan lebih panas 7 kali lipat dari yang biasanya. Dan saudara-saudara sekalian, kepada beberapa orang yang sangat kuat dan tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudara, lalu diikatkan ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang mereka kenakan itu. Sama-sama dicampakkan ke dalam perapian yang dikatakan 7 kali lipat itu. Kita akan lihat apa yang terjadi. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego mati. Tetapi orang yang diangkat, diceburkan ke api, sama sekali terpelihara dengan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Terpelihara dengan dahsyatnya. Sehingga baju yang mereka kenakan juga utuh. Saudara perhatikan di situ. Juga utuh. Dan ketika itu terjadi dalam ayat yang ke-24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja. Benar ya raja. Benar sekali raja. Katanya, tetapi ada 4 orang di sana. Orang yang satu itu dari mana? Saudara-saudara sekalian. Kenapa ada 4 orang di tengah-tengah perapian itu? Dan berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya, itu yang dikatakan kerubium, malaikat yang ada di sana, utusan Tuhan di sana. Keberadaan Tuhan di sana, ini yang dikatakan Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Badai apa yang kita hadapi? Persoalan apa yang kita hadapi? Kalau mau disandingkan dengan pengalaman yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika kita sungguh-sungguh kuat, kita akan melihat mujizat. Dan mujizat itu akan dinyatakan. Saya katakan sama Pak Pastor Heri dan Marcel, Tuhan akan nyatakan mujizat dalam pelayanan kalian. Pelayanan kalian Tuhan sudah persiapkan mujizat. Saya cuma berjalan di tengah-tengah kemustahilan. Dan Tuhan siapkan justru berkat di tengah badai. Amin. Tuhan siapkan berkat di tengah badai. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja dan semua petinggi-petinggi negara hadir menyaksikan peristiwa itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini mujizat yang besar. Mujizat yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita punya keyakinan yang sama dengan orang-orang Ibrani ini, maka Tuhan akan mengadakan mujizat. Anda yang ada di rumah, saudara-saudara sekalian yang sedang menyaksikan ibadah ini secara online, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saudara-saudara yang ada di sini, mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Sama-sama kita katakan, deklarasikan, mujizat akan terjadi dalam diriku. Sama-sama. 1, 2, 3. Mujizat akan terjadi dalam diriku. Mujizat akan terjadi di gerejaku. Katakan sama-sama. Mujizat akan terjadi di gerejaku. Nah, ini luar biasa. Dan Tuhan nyatakan kuasanya. Berkat Tuhan melimpah di tengah badai. Badai cobaan.
yang melanda hidup kita ini. Mau disandingkan dengan badai yang dialami oleh 3 pemuda Ibrani ini, barangkali terlalu kecil kalau mau disandingkan dengan apa yang Anda hadapi. Saya diberkati oleh Tuhan sebelum saya bagikan ini. Tadi malam saya diberkati oleh Tuhan dan saya sujud dan saya katakan, Tuhan akan mengadakan mujizat. Dan mujizat ini belum berhenti. Mujizat ini akan terus berlangsung. Dan mujizat ini akan terus hadir di tengah-tengah badai hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Saya undang Pastor Rene akan datang dan maju ke depan berdoa untuk firman Tuhan dan berdoa untuk perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan. Saya percaya apa yang disampaikan saat ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan. Angkat tanganmu, kita berdoa. Ya ralabasi dibikir ralabasi takaramu ya rabasyanda ya ralabasi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang luar biasa saat ini. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya kami semua diteguhkan Tuhan untuk memiliki komitmen yang tinggi dan tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak benar dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran Tuhan yang menegur kami, yang mengajar kami, yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya di dalam badai sekalipun Tuhan menyertai kami. Demikian Tuhan menyertai ketiga hamba Tuhan yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai kami. Bukti Tuhan menyertai gereja kami luar biasa Tuhan. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau memberikan apa yang menjadi harapan dan setiap doa kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa dalam kami Tuhan, dalam setiap hidup kami, dalam gereja kami. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan akan terus dan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang terikat, yang bermasalah Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk Bapak Gembala, terus Engkau bukakan pewahyuan yang lebih lagi. Hikmat, marifat, kuasa dari Allah turun dalam nama Yesus. Menyertai setiap pelayanannya Tuhan. Dan kami berdoa pewahyuan yang dari Bapa melimpah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami buka hati, siapkan Tuhan. Sehingga kami dijamah, dilawat oleh Tuhan. Tidak sia-sia Tuhan Yesus. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami siap mengikuti perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, semua yang siap mengikuti perjamuan kudus, semua yang siap dilawat Tuhan, semua yang mau menerima mujizat dari Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sambil kita menunggu pelayanan, saya minta Pastor Heri maju ke depan. Ya, silakan. Kita nyanyikan satu pujian. Silakan Pastor Heri, silakan sudah doa jawab. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan siapkan. Saudara-saudara yang ada di rumah, siapkan roti dan anggur untuk kita sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Semua yang terseru supaya ku layak di hadapan-Mu.
ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Mari, sebelum kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saya akan baca 1-2 ayat mengantar kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Matius 26 ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita mengangkat roti ini. Roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk Anda dan saya. Kita akan peringati dan kita akan yakini bahwa proses pengorbanan Yesus di kayu salib adalah merupakan pengabdian yang sungguh tulus yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Sesudah dia mengambil roti, mengucap berkat, ia memecah-mecahkan. Dan lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Sesudah itu dia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan ini ke atas. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukurlah. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita nyanyikan ku sanjung kau di tempat tinggi. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar aku. Ku sanjung kau lebih yang lain, dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Haleluya. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab engkau imam besar aku. Amin Tuhan. Ku sanjung kau lebih dari yang lain.
beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Oh haleluya, 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 Yesus, Yesus. Oh haleluya, oh Tuhan, Engkau yang disanjung Tuhan, Engkau yang ditinggikan. Oh haleluya, 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 Yesus. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Oh Yesus, ya Ramo, ya Rama, ya Ramase. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Mari nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Nyatakan kebesaran-Mu atas hidup kami saat ini Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah meneguhkan kami, menguatkan setiap kami. Dan terima kasih Bapa, kami sudah mengikuti perjamuan kudus. Biar kami terus dilayakan oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Makasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberi persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Kami bawa kepadamu setiap ucapan syukur kami, setiap perpuluhan kami, diakonia kami. Bapa, diberkatilah setiap apa yang kami kerjakan. Usaha bisnis anak-anak-Mu diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau beri persembahan kita. Kalau udah ada amplop yang sudah dibagikan untuk jemaat yang di tempat ini dan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah lewat Zoom, nanti ada bisa memberikan persembahan lewat transfer rekening gereja. Puji Tuhan, nanti Ibu Ani tolong jalankan persembahan dan kita mau angkat pujian buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih yang kuterima darimu, dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesus.
Sebelum kita akan berdoa menutup, saya mohon ini ditampilkan supaya saya bisa lihat jemaat yang secara online untuk bisa ikut. Dan saya mau berdoa buat mereka yang sakit. Pak Helwi, Tuhan akan jamah. Ibu Desi, Tuhan akan jamah. Pak Luki, Tuhan akan jamah. Tuhan akan pulihkan mereka. Dan kita sama-sama bersatu berdoa bagi mereka agar Tuhan akan menolong mereka. Saya mohon supaya Pak Helwi akan meletakkan tangan di dadanya. Kemudian kalau ada Ibu Desi barangkali bisa, dan kita akan doakan mereka. Ada Pak Rudi di Manado, saya lihat ada di sini. Dan saudara-saudara sekalian, kita akan doakan mereka supaya mereka akan dijamah oleh Tuhan. Itu ada Ibu Desi. Ibu Desi yakin ya, yang mendampingi Ibu Desi. Coba angkat tangan ya. Ibu Desi angkat tangan, kita doakan. Ada Ibu Desi, Tuhan akan tolong jamah. Dan ada Pak Helwi, Tuhan akan jamah dan pulihkan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, aku melepaskan Engkau Tuhan kami yang berdaulat, Engkau Allah kami yang punya kuasa, menjamah Ibu Desi. Dalam nama Yesus Kristus, jamah dan pulihkan. Tuhan menjawab kami di tengah-tengah badai, krisis, sakit, penyakit, apapun yang kami hadapi. Engkau Tuhan kami sanggup menjamah, memulihkan. Dalam nama Yesus, Ibu Desi disembuhkan oleh Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan beliau. Kami juga berdoa buat Pak Helwi dalam nama Yesus. Eki akan letakkan tangan di atas hidup dari Bapak Eki. Nah begitu, dan kemudian Ibu Jane, kami percaya Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah pulihkan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita doakan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau jamah, pulihkan Pak Helwi oleh kuasa darah Yesus. Engkau adalah jawaban atas segala persoalan kami. Oleh bilur-bilur-Mu Bapa, Engkau jamah Pak Helwi. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau jamah Ibu Jane. Oleh kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi mereka dan pekerjaan mereka, tanah yang mereka sedang hadapi, yang sedang diproses ini. Kami terus berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kami, Engkau adalah jawaban, menolong kami yang setia, memberkati. Terima kasih. Kita juga berdoa buat Pak Rudi, dan ada Pak Rudi, Ibu Mince. Kami berdoa mereka, bisnis mereka supaya Tuhan akan berkati. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya kuasa-Mu. Engkau adalah jawaban atas setiap persoalan kami. Tuhan memberkati Pak Rudi, berkati Ibu Mince, berkati anak mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan akan terus melimpah atas hidup mereka. Dan saudara-saudara kami lainnya, kami serahkan. Ada Ibu Eka, Tuhan akan menolong. Ada Ibu Lia, Tuhan memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Pak Marlon keluarga, Tuhan berkati. Keluarga Tangkawi Tampilan, kami berdoa dalam nama Yesus. Semuanya, Kosa, kami berdoa. Ibu Irma, kami berdoa dalam nama Yesus. Pastor Junior Koker, Tuhan berkati. Ibu Eka, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, semuanya diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah kami, Tuhan kami yang tak terbatas, memberkati kami satu persatu. Ibu Desi sudah dijamah oleh Tuhan, Pak Helwi sudah dijamah oleh Tuhan, Ibu Jen sudah dijamah oleh Tuhan. Semua yang ada di room ini diberkati oleh Tuhan. Semua yang ingin mengikuti ibadah online, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.
Semua yang percaya bersama saya katakan amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya mau menyampaikan, nanti Pak Pastor Ari akan menyampaikan pengumuman tambahan.